Baik, selamat sahabat saudara sekalian. Di bahasa Indonesia judulnya Allah sebagai penebus. Allah sebagai penebus. Pelajaran yang lalu pada mulanya. Creation dan pada mulanya. Begini. Menurut pelajaran yang lalu, kita berkesimpulan bahwa siapa pencipta bumi dan isinya? Yesus. Yesus. Sekarang ini ada orang yang mengaku Kristen, tapi tidak mengakui Yesus sebagai pencipta. Mereka katakan Yesus itu diciptakan. Yang pertama, dan mereka itu tidak dikategorikan dalam golongan gereja, tapi mereka disebut apa? Kal atau bidat. Jadi kita sudah diyakinkan melalui Alkitab bahwa pencipta bumi dan segala isinya tidak lain adalah siapa? Yesus. Kalau ditanya ayatnya, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Lalu Kolose pasal 1 dan Ibrani pasal 1. Ya, di sana jelas bahwa Yesus adalah Khalik pencipta kita. Nah, sekarang kita pelajari Allah sebagai penebus. Siapa Allah di sini? Yesus. Yesus juga. Jadi Yesuslah pencipta dan Yesus juga penebus. Kalau saudara mendengar penebus, ingat apa? Salib. Dalam keadaan sehari-hari, apa yang ditebus? Rumah gadai. Pegadaian. Sudah tahu kan rumah gadai? Walaupun saudara tidak pernah menggadaikan apa-apa, tapi tahu kan rumah gadai. Kalau orang kekurangan uang, kepepet, apa yang dibuat? Gadai. Jam tangan yang harganya 2.000, kalau di pegadaian tinggal berapa? 500. Itu sudah untung itu. Tapi digadaikan di pegadaian. Nah, pada waktu Adam menyerah kepada tipuan iblis, Adam menggadaikan dirinya ke dalam dosa. Bila mana kita jatuh ke dalam dosa, kita menggadaikan diri di pegadaian dosa. Tapi berterima kasih, siapa yang rela untuk menebus kita dari dosa? Yesus. Next, please. Melalui anugerahnya yang dinyatakan pada salib, kita orang berdosa bisa ditebus. Adalah melalui apa? Grace. Anugerah yang dinyatakan di salib, di mana kita sebagai orang berdosa bisa ditebus. Apa artinya grace? Kalau saudara ditanya, grace itu definisinya apa?
Ada yang ingat? Favor. God favor to undeserved people. Ada dua pokok pikiran yang harus selalu diingat bila mana kita bicara tentang grace. Grace itu adalah kebaikan Tuhan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. God's favor to the undeserving. Jadi ada dua. Satu, diberikan dengan cuma-cuma. Yang kedua, kepada yang sebenarnya tidak layak menerima grace. Apa yang layak kita terima sebagai orang berdosa? Ya. Upah dosa itu adalah Maut. maut. Maut yang mana? Kau. Maut yang kedua atau maut yang kekal. Itu yang harus kita terima. Yang layak kita terima. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, diberikan pada kita apa? Hidup yang kekal melalui Yesus. Nah, pekabaran tentang salib, the message of the cross, kepada orang Greka, pekabaran tentang salib adalah satu kebodohan. Bagi orang Yahudi, salib adalah batu sandungan. Tapi kepada kita yang percaya kepada Tuhan, pekabaran salib itu adalah apa? Power of God. Jadi, buat orang Greka yang mementingkan pengetahuan, salib itu katanya kebodohan. Bagi orang Yahudi, batu sandungan. Tapi bagi kita yang akan diselamatkan, itu adalah apa? Kuasa Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Next. Siapa salah satu orang terkaya di dunia sekarang yang sangat terkenal? Warren Buffett, Yang Or. berikutnya Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates itu orang yang sangat kaya, super kaya. Dia banyak membantu orang-orang yang berkekurangan. Dia salah satu filantropis. Tapi tentang perbaktian, dia keluarkan statement sebagai berikut. Pada hari Minggu pagi, saya bisa berbuat lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh banyak orang pada hari Minggu. Maksudnya ke gereja. Kenapa? Karena dia punya orientasi apa? Uang, kekayaan. Buat dia duduk-duduk di gereja 2-3 jam gak masuk di akal. Makanya dia bilang, saya bisa berbuat sesuatu yang lebih produktif daripada duduk-duduk di gereja. Memang bagi orang-orang dunia, mereka heran kok kita tahan duduk di gereja hanya dengar orang ngoceh di mimbar. Dan buat businessman, gedung apa yang paling mahal ya? Wall Street, man. Maintenance-nya gereja. Bayangkan ini gereja berapa ribu square feet itu hanya dipakai sekali seminggu. Kalau mereka tiap menit dipakai dan dihitung dari segi uang. Makanya bagi orang yang akan binasa, salib itu adalah satu apa? Kebodohan. Bagi orang Yahudi, batu sandungan. Tapi bagi kita yang akan diselamatkan, itu adalah the power of God. Nanti kita akan perinci apa maksudnya. Next. Salib adalah the only way of salvation. Satu-satunya jalan
kepada apa? Keselamatan. Satu kali ada seorang anak hilang di sebuah kota. Dia menangis, tidak tahu di mana ibu bapaknya. Lalu polisi kasih tahu, polisi datang kepadanya, ditanya, di mana rumahmu? Dia bilang tidak tahu, alamatnya tidak tahu, nomor telepon dia tidak tahu, tapi dia bilang, rumah saya, di dekat rumah saya ada tanda salib. Polisi terus tahu, sudah kasih tahu tanda salib di dekat gereja. Kira-kira demikianlah. The way of the cross leads home. Jalan salib itulah yang menuntut kita. The way of the cross leads home. Pelajaran pertama judulnya disalib, at the cross. Jangan lupa sifat Allah yang terpenting adalah apa? God is love. Kalau saudara-saudara kita kaum muslim, Allah itu Maha Besar. Allahu Akbar. Buat orang Yahudi, Allah itu Maha Suci. Tapi buat kita orang Kristen, kita percaya Allah Maha Besar, kita percaya Allah Maha Suci, tapi di atas semuanya Allah itu Maha Kasih. Jadi kalau orang Kristen berdasarkan Alkitab, yang kita sangat tekankan adalah God is apa? Love. Tapi jangan lupa, love itu punya dua sisi. Ibarat mata uang. Mata uang itu ada sisi kanan, ada sisi kiri. Tidak bisa dipisah. Kasih itu bukan hanya rahmat, tetapi kasih itu juga apa? Keadilan. Inilah fondasi pemerintahan Tuhan. Pemerintahan Tuhan dasarnya adalah justice and mercy, love. Di atas takhta Allah yang dilihat oleh Rasul Yohanes yang kekasih, ada simbol apa? Di takhta Allah ada sebuah pelangi. Kalau sudah baca Wahyu 4, Wahyu 5, di atas tahta tempat Allah berdiam ada pelangi. Itu simbol apa? Janji. Kasih. Oh. Menurut yang sudah pelajari di kelas ilmu alam dulu, kapan pelangi itu terjadi? Habis hujan. Habis hujan. Karena pelangi itu baru ada kalau ada dua unsur terpadu. Satu, harus ada sinar matahari. Kedua, harus ada butir air. Kalau sinar matahari dan butir air berpadu, muncul apa? Pelangi. Pelangi. Kasih Tuhan juga ada dua unsur. Justice, Yang pertama justice, mercy. yang kedua apa? Mercy. Justice ini keadilan, mercy adalah rahmat. Nah, ada orang katakan, kenapa sih Tuhan mesti capek-capek mati di salib? Apa nggak ada jalan lain? Kenapa nggak ampuni aja manusia? Manusia berdosa, kalau dia minta ampun Tuhan, ampuni, ampuni saja. Lalu kasih teguran, kasih pelajaran. Tapi nampaknya nggak semudah itu. Kenapa? Karena sifat Allah yang Maha Kasih ini. Disinilah Tuhan menghadapi satu
saya taruh tanda kutip, dilema. Problema yang dihadapi Tuhan adalah bagaimana orang berdosa bisa diselamatkan. Itu adalah mercy. Tapi saat yang sama keadilan ditegakkan. Kalau orang melanggar hukum, menurut keadilan orang itu harus apa? Dihukum. Keadilan mengatakan orang yang melanggar hukum harus dihukum. Kalau saudara speeding, melanggar lalu lintas, ketangkap, saudara harus diapa? Ditilang. Ditilang, kena tiket. Itu namanya apa? Keadilan. Tapi Tuhan juga bukan cuma Tuhan yang adil, Tuhan yang penuh apa? Rahmat. Dia mau supaya orang yang melanggar hukum akhirnya bisa diselamatkan. Jadi dilema yang dihadapi Tuhan adalah bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan orang berdosa, menunjukkan rahmatnya, tapi saat yang sama harus mempertahankan keadilannya. Jawabnya tidak ada dua, hanya satu, yaitu apa? Cross. The cross. Di salib ini rahmat Tuhan dinyatakan bahwa kita bisa diampuni dari dosa kita dan selamat. Saat yang sama justice dipertahankan. Justice, keadilan mengatakan orang berdosa harus mati. Di sini masuk siapa? Yesus. Yesus katakan, saya yang mengganti orang berdosa. Jadi, untuk menyelamatkan manusia, tidak ada cara yang kedua. Hanya satu caranya, yaitu harus ada seorang yang rela mati di mana? Di salib. Untuk memenuhi tuntutan hukum. Karena hukum mengatakan orang yang berdosa, orang yang melanggar hukum harus dihukum. Dan itu dipenuhi oleh siapa? Oleh Yesus. Tidak heran kalau pemazmur mengatakan di Mazmur 85 ayat 10, keadilan dan rahmat apa? Bercium-ciuman. Bercium-ciuman di mana? Di salib. Di salib rahmat Tuhan dan keadilan Tuhan bertemu. Kalau istilah pemazmur, kiss each other, bercium-ciuman. Jadi untuk menyelamatkan manusia perlu apa? Perlu salib. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, next please. The Gospel, Injil di dalam Perjanjian Lama. Banyak orang berpikir Injil itu hanya di mana? Di Perjanjian Baru. Kalau disebut Gospel, ini artinya apa? Good news. Good news. Bahasa Grekanya Evangelion. Evangelion, good news in the Old Testament. Kapan rencana penebusan manusia digagas oleh Tuhan? Lama sebelum bumi dijadikan, rencana penebusan sudah digagas. Tetapi rencana penebusan itu baru dibeberkan kapan? Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Masih ingat waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden? Sebelum Tuhan menjatuhkan kutuk
celaka kepada manusia, Tuhan lebih dahulu memberikan apa? Pengharapan. Itulah hebatnya Tuhan kita. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak terus memarahi, mengutuk, mengucapkan celaka, tapi diberikan apa? Pengharapan. Dan pengharapan akan keselamatan pertama kali dibeberkan di buku Kejadian pasal 3 ayat 15. Ayat ini harus dihafal seperti counterpartnya di Perjanjian Baru. Apa counterpartnya? Yohanes 3 ayat 16. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak bisa menghafalkan Yohanes 3 ayat 16. Semua kita pasti bisa hafalkan itu. Dan kita harus juga hafal yang mana? Kejadian 3 ayat 15. Siapa yang mau hafalkan? Kejadian 3 ayat 15 diucapkan oleh Tuhan, ditujukan kepada siapa? Setan. Pada waktu Tuhan berbicara kepada ular, si iblis itu, siapa yang mendengar? Hawa. Tuhan berkata sebagai berikut, maka aku akan mengadakan permusuhan, perseteruan, enmity bahasa Inggris, antara kamu, siapa kamu? Ular. Kamu dengan siapa? Keturunan. Perempuan ini. Dan antara benihmu dan benihnya. Maka kamu akan memagut tumitnya. Dan dia akan meremukkan kepalamu. Ayat ini punya dua makna yang bertolak belakang. Two significances. Bagi orang berdosa, Kejadian 3 ayat 15 merupakan pengharapan akan keselamatan. Di dalam ayat ini terdapat janji keselamatan bagi orang berdosa. Tapi bagi setan sendiri, ayat yang sama ini merupakan apa? Kehancurannya. The message of doom. Kalau saudara pelajari bahasa Ibrani-nya, kamu akan memagut tumitnya. Dan dia akan apa? Meremukkan kepalamu. Kata memagut dan meremukkan bahasa Ibrani-nya sama. Apa bedanya? Kalau ada dua orang boxer, petinju, sama-sama kuat, petinju yang satu pukul di bahunya. Kalau dipukul di bahu biasanya gimana? Enggak apa-apa. Tapi petinju yang satu dengan pukulan yang sama beratnya dipukul di rahang, apa jadi? Jatuh pingsan. Biasanya kalau petinju memukul rahang lawannya, rahangnya akan jatuh. Tapi kalau cuma dipukul di badan, udah 10 kali belum jatuh-jatuh. Nah begitu juga iblis. Iblis hanya memagut tumitnya. Tapi Kristus meremukkan kepalanya. Ayatnya di mana? Coba buka Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Oleh kematiannya, kematian siapa? Yesus.
oleh kematian Yesus, dia bisa apa? Memusnahkan dia. Memusnahkan siapa? Iblis. Iblis. Jadi Ibrani 2 ayat 14 merupakan keterangan tambahan kepada Kejadian 3:15. Yesus dipagut tumitnya di mana? Di salib. Tapi di kayu salib itu juga lah tumit Kristus meremukan kepala ular. Kemudian tambahan Rasul Paulus di buku suratan kepada jemaat di Roma pasal 16 ayat 20. Dan Elohim, sumber damai sejahtera, akan segera menghancurkan setan di bawah kakimu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Akan apa? Akan segera menghancurkan setan Menghancurkan di bawah setan. kakimu. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Crush. Meremukan iblis. Di mana? Di salib. Sepintas lalu kelihatannya Kristus kalah karena dia mati. Tapi justru oleh kematiannya itulah Yesus apa? Menghancurkan akan iblis. Baik. Apakah saudara lihat anugerah di sini? Di Kejadian 3 ayat 15. Secara alamiah, orang berdosa tidak membenci dosa. Secara alamiah, orang berdosa mengasihi dosa. Kita hanya bisa membenci dosa hanya kalau ada apa? Hanya kalau ada anugerah dari Tuhan. Jangan lupa, kita hanya bisa membenci dosa, memusuhi dosa hanya kalau ada anugerah dari Tuhan. Kalau ikut sifat alami kita yang natural, yang alami, kita mencintai dosa. Jadi anugerah sudah mulai berlaku semenjak Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan perseteruan antara kamu dan perempuan ini. Next please. 2 mujizat. Kalau saudara baca Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, masih ingat waktu Abraham hendak mengorbankan Ishak di Bukit Moria? Di tengah jalan, apa pertanyaan Ishak? Mana dong? Pak, Udah ada kayu. kayunya sudah di sini, apinya sudah di sini. Lalu Ishak punya pertanyaan apa? Where is the lamb? Where is the lamb? Di mana dombanya? Kapan pertanyaan ini dijawab, Peng? 2000 tahun kemudian. Berabad-abad kemudian baru terjawab dengan jelas pertanyaan ini waktu Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus dan berkata, tengoklah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Itu terdapat dalam Yohanes 1 ayat 29. Yohanes Pembaptis sedang berkhotbah, tiba-tiba dia melihat Yesus datang. Lalu dia tunjuk Yesus, tengoklah anak domba Allah yang telah mengangkut dosa isi dunia ini. Apa yang disebut the two miracles, 2 mujizat di dalam pelajaran ini? Perhatikan banyak sebutan Bapa dan Anak, dan bagaimana mereka pergi bersama-sama ke gunung untuk mempersembahkan korban bakaran. Anak membawa kayu dan Bapa membawa alat-alat pengorbanan, api dan pisau. Ishak jauh lebih mudah dari ayahnya. Bisa saja menaklukkan Abraham di bukit pengorbanan itu.
Tetapi sebaliknya, kita melihat dua keajaiban. Dua apa? Dua keajaiban. Apa itu dua keajaiban? Bapa menyerahkan anaknya dan anak menyerahkan hidupnya. Bapa menyerahkan Anaknya anaknya dan anak menyerahkan hidupnya. hidupnya. Dua keajaiban. Dua-duanya merupakan apa? Miracle. Pengorbanan. Bapa menyerahkan anaknya dan anak menyerahkan hidupnya. Ini juga adalah gambaran daripada kasih Bapa untuk orang berdosa. Pada waktu Abraham mengangkat pisau hendak menyembelih anaknya Ishak, terdengar apa? Suara mengatakan apa? Jangan apa-apakan. Jangan sembelih anak itu. Tapi pada waktu anak lumba Allah Yesus disalib, tidak ada suara seperti itu. Dan dia disembelih di kayu salib untuk kita. Yang seharusnya siapa? Kita. Yang seharusnya kita yang mengalami kematian yang kekal, tapi telah diganti oleh siapa? Oleh Kristus. Next please. Pelajaran berikutnya, keselamatan di buku Nabi Yesaya. Masih ingat waktu hari Minggu sore sesudah penyaliban, sesudah kebangkitan, ada dua orang pulang ke kampung halamannya dari Yerusalem ke mana? Emmaus. Emmaus. Berapa jaraknya? Berapa jarak Yerusalem ke Emmaus? Sekitar 7 mil. 11 km. Ada dua murid Yesus yang pulang jalan kaki dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Siapa nama yang satu? Kleopas dan temannya. Waktu mereka sedang berjalan sambil bicara, ngobrol, tiba-tiba Yesus masuk. Begitu asiknya ngobrol, mereka tidak tahu yang datang itu siapa? Tuhan. Yesus sendiri. Lalu apa kata Yesus? Apa yang sedang kalian bicarakan? Apa yang kalian sedang Bicarakan. bahas? Lalu dijawab, apa jawabnya? Tidak tahukah kamu? Apakah kamu satu-satunya orang asing di tempat ini sehingga tidak tahu apa yang terjadi pada akhir pekan ini? Lalu apa mereka punya omongan? Coba buka Lukas pasal 24. Baca ayat yang ke-19 atau ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Terus Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya.
21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Terus Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. jadi Kleopas dan temannya ini mengatakan, kami mengharapkan dialah yang akan apa? Melepaskan dari mana? Penjajahan Roma. Karena murid-murid Yesus berpikir seperti orang Yahudi kebanyakan. Yesus itu datang untuk membebaskan mereka dari apa? Belenggu penjajahan Roma. Jadi nada mereka waktu ngomong sangat apa? Sangat sedih sekali. Kemudian di ayat 25 apa jawab Yesus? Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Kata apa yang harus digaris bawahi di ayat 26? Menderita. Orang Yahudi mengharapkan Mesias itu sebagai apa? Raja Raja. Dan kalau raja tidak mungkin apa? menderita. Menderita. Sepertinya incompatible. Tidak ada raja yang menderita. Jadi Yesus katakan, bukankah Kristus itu harus menderita semua perkara sebelum dia masuk kepada kemuliaannya? Kemudian ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa. Mulai dari mana? Kitab-kitab Musa. Kira-kira ayat mana yang dikutip oleh Yesus? Karena waktu itu Alkitab yang ada adalah kitab Perjanjian Lama. ayat mana? Beginning at Moses. Yesus mulai dengan Kejadian 3 ayat 15. Bisa dibayangkan. Dan seluruh nabi-nabi, dan dia menjelaskan kepada mereka hal-hal yang terjadi kepada dirinya. Di pelajaran sebuah sahabat dikatakan bahwa salah satu nabi yang pasti diajarkan oleh Yesus kepada Kleopas dan temannya adalah siapa? Nabi Yesaya. Sama seperti siapa? Filipus dengan sida-sida. Masih ingat? Diambil kutipan dari mana? Yesaya pasal yang ke-53. Kemudian kalau saudara baca inti Yesaya 53 itu apa? Pengorbanan Yesus. Intinya apa? Nomor 2. Peranan Yesus sebagai pengganti. Substitutionary role of the suffering servant. Jadi buku Yesaya 53 menggambarkan penderitaan Yesus, dan di sana peranannya sebagai apa? Pengganti. Sebagai apa? Kata
substitutionary role harus digarisbawahi. Jadi Yesus menderita menggantikan siapa? Tempat kita. Inilah yang tidak masuk di akal orang siapa? Orang Yahudi. Nah, kalau saudara kaji Yesaya 53, di sana terdapat penjelasan secara teologi yang paling jelas tentang peranan tersebut. Bahwa untuk menyelamatkan manusia dari dosa harus ada korban pengganti orang berdosa. Inilah yang tidak diterima oleh banyak orang. Next please. The cry on the cross, teriakan di salib. Dari antara 7 last statement yang diucapkan Yesus di kayu salib, inilah yang paling apa? Paling mengenaskan. Apa teriakan di salib ini? Apa teriakan Yesus di salib yang sangat menyakitkan? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Apa artinya? Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Jadi kalau saudara baca ayat ini, apa yang membuat Yesus sangat menderita? Perpisahan dengan Bapa. Ya, dia tidak katakan, aduh tangan saya sakit, aduh kaki saya sakit. Tidak. Teriakan yang paling mengenaskan adalah Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, kematian mana yang dialami Yesus? Kematian yang kedua. Inilah kematian yang kedua. Apa akibat yang paling fatal dari dosa? Perpisahan dari Tuhan. Itulah yang sangat menyakitkan, yang menyebabkan Yesus sampai berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia mengalami apa artinya kematian kedua. Mengapa? Karena seluruh beban dosa dunia ditanggungkan kepada siapa? Yesus. Ayat mana yang terbetik di ingatan kita? 2 Korintus 5 ayat 21. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Apa maksudnya? Seluruh beban dosa ditanggungkan kepada siapa? Yesus. Kepada Yesus. Dan oleh karena Yesus dijadikan dosa, dia harus terpisah dari siapa? Bapa. Nah, begitu dia terpisah dari Bapa, itulah yang menyebabkan apa? Kesedihan. Kesedihan. Lalu ada danger yang harus kita hindari. Orang seringkali menekankan kematian Yesus di kayu salib adalah sebuah teladan kasih yang melupakan diri. Ini benar, tapi jangan hanya ini. Kematian Yesus di kayu salib bukan hanya sekedar untuk jadi contoh kasih yang melupakan diri, tetapi apa? Nomor 2, teriakan di kayu salib itu adalah contoh daripada kasih yang tidak mementingkan diri. Tapi lebih dari itu, teriakan itu merupakan pencurahan murka Allah terhadap dosa. A cry of dereliction. Nah, di sini ada kutipan yang lain yang harus kita baca. Dan sekarang Tuhan kemuliaan menghadapi maut
suatu tebusan bagi umat manusia. Di atas Kristus sebagai pengganti dan pengaku kita terletaklah kejahatan kita semuanya. Ia disebut seorang pelanggar, agar dapatlah ia menebus kita dari tuntutan hukum. Juru selamat tidak dapat melihat melalui pintu kubur. Ia khawatir jangan-jangan dosa sangat mengerikan pada pemandangan Allah sehingga perpisahan mereka akan kekal. Perasaan akan dosa yang membawa murka Bapa ke atasnya sebagai pengganti manusia, itulah yang menjadikan cawan yang diminumnya sangat pahit dan menghancurkan hati anak Allah. Ulangi. Perasaan. Perasaan akan dosa yang membawa murka Bapa ke atasnya sebagai pengganti manusia, itulah yang menjadikan cawan yang diminumnya sangat pahit dan menghancurkan hati anak Allah. Dan kalau saya perhatikan, kalau Yesus berdoa biasanya dia panggil Allah apa? Bapa. Tapi kali ini baca paragraf berikutnya. Yesus menyampaikan doa ini kepada Allah, gantinya kepada Bapa, sebagaimana dia biasanya telah lakukan. Tangisan Kristus dari salib bukan hanya sekedar satu contoh untuk menunjukkan bahwa dia mengasihi kita. Tidak, ini adalah Allah yang sedang menyerahkan dirinya kepada maut, sehingga nasib kita tidak ditentukan oleh kematian. Ini adalah Allah sendiri yang mengalami kematian, sehingga kita dapat dibebaskan dari kematian yang akan merenggut jiwa kita semua. Jadi begitulah ngerinya penderitaan Yesus di kayu salib. Jadi penderitaan fisik memang sakit, tapi dibandingkan dengan beban mental itu jadi tidak terasa. Jadi ingat, makna teriakan itu memang menjadi contoh daripada kasih yang tidak mengingat diri, tapi lebih dari itu merupakan the full brand of his own wrath against sin. In conclusion, kalau saudara baca 4 Injil, Matius sampai Yohanes, bagian manakah yang nampaknya sangat dipentingkan oleh keempat penginjil itu? Jawabnya ada di sana. Passion Week. PW ini Passion Week, Minggu Penderitaan. Berapa pasal Matius? 28. Dari 28 pasal buku Matius, berapa pasal untuk menjelaskan minggu yang terakhir? Yesus masuk ke Yerusalem terakhir kalinya dicatat di Matius pasal berapa? 8 pasal untuk menjelaskan minggu terakhir kehidupan Yesus. Itu berapa persen dari 3? Jadi saya perhatikan Yesus hidup di dunia berapa lama? 33,5 tahun. Jadi Yesus hidup 33,5 tahun. Itu dicatat dalam 28 pasal. Ya, Tapi untuk minggu terakhir sepertiga seluruh Matius. Jadi istilahnya adalah not proportional. Artinya tidak seimbang. Konklusinya sangat panjang. Bayangkan
Yesus hidup 33,5 tahun. Itu semua dicatat dalam 28 pasal. Tapi untuk mencatat minggu terakhir diperlukan berapa? Sepertiganya. Nah, kalau saudara baca Markus kan cuma 16 pasal. Tapi untuk mencatat minggu terakhir dibutuhkan berapa pasal? Kapan Yesus mulai bicara tentang? Yang mulai bicara di pasal 11. Ya. Jadi 11, 12, 13, 14, 15, 16. 6 pasal dari 16 pasal berapa persen? 16. Sepertiga. Sepertiga, lebih dari sepertiga. Lebih ya. Lukas mana? Lukas 24 pasal. Tapi untuk membahas minggu terakhir diperlukan berapa pasal? Mulai pasal 19, 20, 21, 22, 23, 26 pasal. Jadi 6 per 24 4 kali. Jadi 25%. 25% hanya untuk membahas. Yang lebih hebat lagi Yohanes. Yohanes kan cuma 21 pasal. Berapa pasal untuk membahas minggu terakhir? 9 pasal 12. Jadi 9 pasal ya. Setengah. Jadi nampaknya baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menulis Injilnya, dan yang ditekankan adalah kapan? Minggu terakhir. Kalau saudara baca hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, tiap hari ada apa? Ada peristiwanya. Cuma hari Rebo yang silent. Jadi ini mengartikan bahwa bagian yang terpenting yang hendak ditekankan oleh keempat Injil adalah minggu terakhir kehidupan Yesus. Masih ingat di buku Markus, tulisan Markus, kata apa yang sering disebut-sebut? Kata apa di buku Markus yang kalau saudara baca diulang-ulangi oleh Markus? Immediately. Dengan segera. Dengan segera. Pernah nggak saudara baca buku Markus? Dan perhatikan kata ini. Dengan segera, dengan segera, dengan segera. Dengan segera kemana? Markus tidak sabar. Dengan segera maksudnya ke sini, ke salib ini. Di buku Markus, kehidupan Yesus kan terbagi dua. Markus 1 sampai pasal 8 ayat 30 itu bicara tentang pelayanan Yesus. Menyembuhkan, mentahirkan orang lepra, mengusir iblis, memberi makan. Itu adalah service. Tapi mulai ayat 31 Markus 8 sudah bukan service lagi, tapi apa? Sacrifice. Jadi dari service menuju sacrifice itu apa kata dengan segera, dengan segera. Markus tidak sabar untuk masuk di apa? Di sacrifice. Karena buat penginjil yang 4 ini nampaknya dari kehidupan Yesus yang terpenting adalah dia punya sacrifice untuk menebus kita dari dosa. Yang kedua, the cross is the only way to salvation. Tidak ada jalan yang kedua. The cross is the only way to salvation. Salib adalah satu-satunya jalan untuk keselamatan.
Kalau orang menolak salib, tidak ada cara yang lain untuk keselamatan. Waktu Yesus disalib, ada berapa salib berdiri di Bukit Golgota? 3. 3. Yang satu, the cross of rejection. Yang satu, the cross of repentance. Yang satu lagi yang di tengah, the cross of redemption. Yang ketiga, nah, di sini ada kutipan yang saya mau baca dan untuk direnungkan oleh saudara-saudara malam ini. Kutipan itu terdapat dalam buku The Desire of Ages halaman 83. Ini statement yang sangat-sangat penting untuk bukan cuma dihafal tapi dipraktikkan. Keriduan segala zaman halaman 83. Yang sudah hafal? Topnya Apa topnya? kita harus meluangkan Waktu 1 jam sehari yang penuh dengan hikmat setiap hari untuk merenungkan peristiwa minggu-minggu terakhir dalam penyelamatan pengorbanan Yesus. Dengan demikian kita lebih mengasihi Dia dan iman kita akan lebih dikuatkan. Itu dia intinya. Kalau yang kutipan verbatimnya adalah baik bagi kita untuk menggunakan tiap hari 1 jam 1 jam. berkualitas. 1 jam yang thoughtful, artinya yang dikonsentrasikan untuk merenungkan kehidupan Yesus. Terlebih Kita harus ambil langkah demi langkah, dan biarlah imajinasi kita menggambarkan setiap peristiwa, terutama sekali minggu peristiwa terakhir kehidupan Yesus, maksudnya minggu yang terakhir. terakhir. Dan apabila kita merenungkan pengorbanannya yang besar bagi kita, maka kepercayaan kita kepadanya akan lebih stabil. Kasih kita akan lebih dikuatkan. Dan kita akan menjadi lebih dipengaruhi oleh Roh Tuhan. Kalau kita mau akhirnya selamat, kita harus belajar pelajaran pertobatan dan kerendahan hati di kaki kayu salib. Ini kutipan jangan cuma dihafal tapi harus dipraktikkan. Jadi kalau saudara ingin merenungkan, ingin meditasi, meditasilah tentang kehidupan Yesus. Terutama yang mana? Passion Week. Yang minggu terakhir. Itu hari Senin, hari Minggu, hari Senin, Selasa, sampai minggu berikutnya. Langkah demi langkah. Kalau akhirnya kita ingin selamat, masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus apa? Belajar pelajaran pertobatan dan kerendahan hati di kaki kayu salib. Itulah inti pelajaran kita untuk malam hari ini.